Pada kegiatan studi banding ini, sebanyak 73 petugas penyuluh pertanian di Kabupaten Blitar yang didampingi Koordinator Jabatan Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian, serta jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar diberi banyak wawasan termasuk tentang pentingnya peran penyuluh. Jadi yang kami bawa ke Bandung sekitar 73 personal penyuluh pertanian ya. Nah, sebenarnya banyak yang harus kita belajar di Bandung ini, wilayah Bandung. Kalau di Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian di Bandung, ini yang banyak kita adopsi ini ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, inovasi-inovasi. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit di wilayah perkotaan. Urban farming ya. Itu menjadi hal yang menghasilkan dan baik untuk dikonsumsi dengan istilah urban farming. Nah, ini yang sangat menarik adalah bagaimana mengawali dan mempertahankan. Nah, ini juga sangat menarik. Kami penyuluh Kota Bandung terdiri dari THL TPP-nya cuma 4 orang, Pak. Kemudian ada THL TPP dari provinsi yang direkrut, itu juga ada 4 orang. Kebetulan penyuluh PNS-nya 2 orang, jadi seluruhnya 10 orang. Ditambah petugas POPT 1 orang dan THL, jadi POPT juga ada THL kalau di Provinsi Jawa Barat ada 3 orang. Jadi keseluruhan ada 14 orang. Saya waktu tahun 2007 masuk ke Dinas Pangan dan Pertanian itu, kalau dulu namanya masih Dinas Pertanian 2007. Karena memang waktu itu Kota Bandungnya masih belum 30 kecamatan ya, masih 27. Jadi kami memang rata-rata 1 orang megang 2 atau 3 kecamatan, Pak. Jadi memang kalau untuk dengan teman-teman yang lain se-Indonesia mungkin apa ya, Kota Bandung yang paling banyak wilbin apa ya, Bu. Nah gitu. Tapi memang kita juga tidak semuanya wilayah sawah. Rata-rata ada 1 kecamatan yang wilayah sawah. Karena memang untuk Kota Bandung kebanyakan pemanfaatan lahan pekarangan dan juga tadi urban farming dan juga ada ikan hias, peternakan juga ada di daerah Bandung Timur. Mungkin Bapak Ibu berpikirnya wah 3 kecamatan gitu ya, padahal kita juga kalau Sundanya mual kaumpet Pak, jadi tidak bisa keliling semua. Jadi kita memang peran penyuluh sendiri ya terus terang kita sangat terbatas, tapi wilbinnya banyak, tapi mereka ya tidak patah semangat ya, walaupun itu juga karena itu sudah tanggung jawab teman-teman penyuluh, walaupun dirasakan berat mereka terjun dan kita juga dari sini kita dapat dilaksanakan, dan alhamdulillah ya bukti nyatanya itu kelompok-kelompok mereka sudah bisa tumbuh berkembang dan sudah dikenal di masyarakat, tidak hanya untuk warga kota, mungkin untuk ya Indonesia juga sudah itu, karena itu kolaborasinya. Kebetulan juga petani-petani di Bandung itu kan yang itu dengan IT gitu, jadi punya sosmed, jadi ketika ada itu dia langsung diupload sehingga kok boomingnya kan seperti artinya sudah melek IT semua Pak ya? Ya sudah melek IT sih. Pemirsa, seperti inilah wujud dari program yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, yaitu urban farming. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir, tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Urban farming yang berarti bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan, dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Kita ada urban farming, juga ada mini lab food security, ada yang lain.
Nah, khusus untuk urban farming yang itu juga salah satu program unggulan Dinas Pemerintah Kota Bandung, itu satu memang itu juga salah satu tugas dari penyuluh yang satu orang penyuluh harus punya program unggulan di wilayahnya, baik urban farmingnya atau greenhouse-nya, yaitu tapi juga untuk dengan kolaborasi dengan dengan bidang yang lain juga mereka tetap dilibatkan. Dengan peternakan mereka itu kan lomba kontes ternak gitu. Dengan bidang perikanan mereka juga juga harus punya kelompok-kelompok peternak baik ikan konsumsi ataupun ikan hias itu. Kelompok budidaya ikan. Budidaya ikan. Jadi ada budidaya ikan hias, ada budidaya ikan konsumsi. Ya, Pak. Urban farming ini sejak kapan, Pak? Urban farming sendiri diadakan di sini sejak tahun 2014 yang dimulai dengan caranya kita ngasih pelatihan sosialisasi ke warga melalui RW-RW di kewilayahan, dan dari sasaran 1.500 RW kita alhamdulillah sampai tahun ini udah di atas 1.000 RW yang sudah kita latih, dan alhamdulillah di setiap kewilayahan itu sudah ada kelompok-kelompok urban farmingnya, baik itu yang dengan cara konvensional maupun dengan hidroponik. Termasuk juga kita sudah punya KWT-nya. KWT yang itu yang notabene disupport oleh Kementerian Pertanian itu. Sebagai hal yang masih cukup baru, maka pada pertemuan antara peserta studi banding dari Kabupaten Blitar dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini dilakukan sesi tanya jawab. Programnya untuk mendukung kegiatan urban farming ini. Terus yang kedua untuk pasar, ya Pak. Jadi tadi sudah bisa sampai pasarnya ke Superindo Y. Nah, sejauh mana pemerintah daerah itu mengawal petani-petani kita untuk kerjasamanya. Kita tahu bahwa petani kita itu sangat lemah untuk bantuan hukum. Jadi pengalaman kami kerjasama nek wis dibujui bar yo bar. Nah, ini sejauh mana peran serta pemerintah daerah ini untuk mengawal dan melindungi petani-petani ini untuk kerjasama. Di dinas, untuk kegiatan itu di Dinas Pangan memang nama programnya peningkatan pertanian ya. Salah satu kegiatannya itu urban farming. Jadi ya itu yang sudah dijelaskan tadi, dari mulai kita sosialisasi, mengasih pelatihan sampai ke nanti monefnya gitu. Nah, adapun untuk ini dengan support dari kewilayahan, yaitu kita kasih satu greenhouse, satu kewilayahan satu greenhouse kalau mau budidaya hidroponik. Tapi di dana kewilayahan pun itu juga diadakan melalui PIPPK itu. Jadi di dana PIPPK itu ada 4 lembaga untuk forum RW, Karang Taruna. Kenapa? Beda bukan. Jadi kalau di desa kan ada bandes, bantuan desa. Nah karena kita Kota Bandung tuh karena kota nggak ada bandes, kitanya udah kelurahan. Nah itu dananya dana dari APBD, bukan dari pusat. Jadi dana APBD. Jadi ada dana dekon dari kita wilayah dari APBD ke itu. Tapi memang untuk tahun ini kewilayahan kita yang kelurahan di kita agak berat. Di satu sisi kita dapat dana PIPPK itu rata-rata satu kelurahan tuh hampir 2 miliar. Tindak lanjut dari pembinaan kita terhadap kelompok-kelompok tani, ya kita salah satu bentuk apresiasinya kita membuat Bandung Agri Market. Itu ada salah satu event untuk pertama mempromosikan hasil-hasil produksi dari teman-teman petani urban farming kita. Kedua juga sebagai media silaturahmi, yang selanjutnya juga yaitu untuk untuk saling dengan dunia usaha gitu. Karena di event itu kita juga diundang para dunia usaha ya untuk memperlihatkan produk-produk itu. Ada pelaku usahanya. Nah, termasuk juga produsen pertanian seperti Panah Merah tuh. Jadi memang event itu kita ciptakan sebagai media komunikasi dan sebagai media promosi juga gitu.
Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar pun sangat disambut baik oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pertama kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ya. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak dari Blitar ke Bandung ya, satu bisa mempererat silaturahmi kita, yang kedua kita bisa saling kolaborasi gitu. Karena kan prinsip kita kan sekarang perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi gitu ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang program unggulan yang ada di pemerintah Kota Bandung bisa ditransfer, dikolaborasikan di Kabupaten Blitar ataupun sebaliknya. Masih dalam kegiatan studi banding ini, rombongan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar juga dikenalkan sekaligus melihat langsung cara bertani tanaman hidroponik yang bisa diberdayakan dengan aneka jenis tanaman sayur. Aneka jenis tanaman sayur tersebut diantaranya buncis, bayam, pakcoy, kangkung, sawi hijau, dan lain sebagainya. Jenis tanaman apa saja Bu? Ini romen namanya Pak. Romen ini dipakai untuk bahan salad. Ya. Ini buah, ini sayur ya Bu? Sayuran segar. Apa saja yang bisa dibuat seperti ini Bu? Ini romen bisa, ini aragula. Ini namanya aragula. Aragula itu jenis apa Bu? Aragula sejenis sayuran juga yang dimakan segar. Tinggal dibuat untuk. Ada berapa jenis yang di sini yang dibudidayakan seperti ini? Ada romen, ada aragula, ada bayam merah, bayam hijau, ada pakcoy, ada juga kangkung, dan ini sosin. Iya. Ada berapa jenis Bu biasanya yang sudah dilakukan di sini? Kadang kita tanam butterhead juga. Di atas 10 jenis Pak. 10 jenis ya. Ini yang sekarang ini sudah masif dilakukan oleh masyarakat ya? Sudah mulai banyak dikenal masyarakat. Terus, saat ini kami malah diperlukan 5 kilo per hari Pak, cuman memang belum bisa kita penuhi. Artinya juga ada nilai ekonomisnya juga. Oh jelas sama sekali.